Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nur Rafiq marah saat melakukan sidak di sebuah pabrik peleburan baja di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Selain meminta pengolahan asap diperbaiki, Hanif juga menyegel pabrik tersebut. Kesal peringatannya tak dianggap, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nur Rafiq langsung meluapkan amarahnya. Kalau sudah melihat ini, segera hentikan. Ya, tidak usah ada diskusi. Hentikan. Ini kamu tahu nggak yang dimatiin banyak orang kalau ini? Ya, nanti ya. Kamu tidak pernah baca pasal. Kamu penanggung jawab lingkungan. Ya. Kemarahan Hanif terpicu dari asap hitam pekat yang menyembur dari cerobong sehingga mencemari udara di sekitar Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Saya ini di polis lain berhenti sekarang. Harus diperbaiki dulu kinerja cerobongnya, Pak. Ya. Selanjutnya, petugas Kementerian Lingkungan Hidup menghentikan paksa operasional pabrik dan seluruh karyawan yang sedang bekerja diminta untuk mematikan mesin. Usai melakukan penyegelan, Kementerian Lingkungan Hidup akan melakukan penyelidikan dan penyidikan mendalam serta meminta pihak pabrik untuk memperbaiki pengelolaan asap. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Menpora Roy Suryo menilai kasus ijazah Jokowi belum final. Sementara Ketum Projo menyebut ada motif jahat jika masih ada orang yang tidak percaya dengan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Jadi tanggapannya seperti apa, Bapak? Ya, memang asli. Kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru setelah Bareskrim Polri menyatakan ijazah Jokowi asli. Mantan Menpora Roy Suryo mengatakan keterangan Bareskrim tersebut belum final. Jadi artinya apa yang ditemukan itu adalah alat bukti yang sudah dinyatakan oleh kepolisian itu adalah identik, bukan otentik loh ya, identik. Identik berdasarkan apa? Berdasarkan identifikasi dari beberapa sampel yang ada. Mesti kita challenge nanti, sampelnya apa dulu. Sementara Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Alex Damanik menilai ada motif jahat jika masih ada yang tidak percaya dengan keaslian ijazah Jokowi setelah dinyatakan asli oleh Bareskrim Polri. Projo pun mengapresiasi Polri yang telah menyelidiki keaslian ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Sudah menyatakan itu asli, dikuatkan sekarang oleh Bareskrim setelah di Labkrim dan lain-lain. Kemudian masih tidak percaya, kan begitu. Nah, berarti di sini kan itu saya bilang tadi ada mens rea di situ. Nggak apa-apa. Beliau kembali lagi menantang, sila nanti akan dibuktikan di pengadilan. Sebelumnya Joko Widodo mendatangi Bareskrim Polri. Jokowi keluar dengan membawa ijazah yang sebelumnya diserahkan. Jokowi saat itu menyebut akan menunjukkan ijazah aslinya di persidangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi hasil uji forensik Bareskrim Polri terkait ijazah sarjananya. Jokowi menilai Bareskrim sangat detail memeriksa dan hasilnya sesuai prediksi memang asli. Memang asli. Kalau saya melihat di Bareskrim itu kan sangat detail sekali ya. Membandingkan ijazah asli saya dengan ijazah asli teman-teman saya ada. Kemudian juga foto-foto waktu KKN ada, foto-foto waktu wisuda ada semua. Kemudian foto-foto waktu naik ke gunung ada semua sebagai makalah. Detail sekali. Ada juga mengenai pengumuman waktu diterima saat itu sebagai calon mahasiswa di Koran Kedaulatan Rakyat. Sangat detail sekali menurut saya. Ya memang asli. Sudah cukup membuktikan ya Pak dengan yang dinyatakan Bareskrim? Ya ini kan
lembaga yang diminta oleh pengadu, ini kan aduan kan, beda lagi loh ya, yang Bareskrim itu aduan, ada aduan. Kalau yang di Polda Metro Jaya itu saya yang melaporkan, beda. Sementara di tengah isu ijazah palsu, mantan Presiden Jokowi mengaku dahulu nama aslinya adalah Mulyono sebelum berganti nama menjadi Joko Widodo. Namun Jokowi membantah kabar ia juga punya nama Purwoko saat masih kecil. Saya kan waktu kecil kan ya nggak ngerti nama saya siapa, kan yang jelas saya nama kecil saat itu Mulyono karena sakit-sakitan, itu pun diceritain oleh orang tua bahwa namanya dulu Mulyono, kemudian karena sakit-sakitan diganti menjadi Joko Widodo. Udah tahu saya. Umur berapa ini Pak? Nggak tahu juga, tapi sebelum SD lah. Sebelum SD. Kok bisa berganti Pak? Kok bisa berganti? Ditanya orang tua saya. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait kasus dugaan ijazah Jokowi, kita sudah terhubung dengan rekan Nata Arman Pratama di Bareskrim Polri. Ya Nata, apakah ada informasi terbaru terkait perkembangan kasus ini? Ya, selamat siang Sabrina dan juga pemirsa. Terkait dengan perkembangan hingga saat ini kami juga masih terus melakukan menunggu hasil update. Kemudian berdasarkan recap yang kami akan sampaikan bahwa terkait dengan kasus dari ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, tentunya pihak Bareskrim Polri sudah menetapkan bahwa memang ijazah ini merupakan ijazah asli. Hal tersebut juga setelah dilakukan proses uji forensik dari Bareskrim Polri yang melakukan terhadap 3 sampel yang merupakan teman satu angkatannya ketika masih berkuliah di UGM. Kemudian dari hasil uji forensik juga ini dilihat dari font tulisan, kemudian dari bentuk kertas, dari cap stempel dan segala macam, ini memang dinyatakan bahwa ini otentik asli dari ijazah dari UGM. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa sebelumnya Bareskrim Polri juga melakukan pemeriksaan dan juga di 13 lokasi, dan salah satunya adalah Direktor UGM, kemudian Fakultas Kehutanan UGM, kemudian Perpustakaan dan Arsip UGM, kemudian Perpustakaan Fakultas Kehutanan. Kemudian menanggapi hal tersebut dari pihak pelapor, tentunya dari TPUA atau Tim Pembela Ulama Aktivis selaku pelapor ini masih melakukan hasil uji forensik dan meminta agar tetap dilakukan pendalaman. Kemudian Wakil Presiden Bidang Internal TPUA Riza Fadilah mempertanyakan siapa nama teman kuliahnya yang dilakukan perbandingan uji sampel, sehingga diharapkan bisa dimunculkan ke publik agar transparansi prosesnya. Kemudian memang jika memang asli, seharusnya dari pihak Bareskrim Polri ini bisa menampilkan ke publik agar tidak menimbulkan spekulasi. Kemudian begitupun dari respon Roy Suryo ketika dinyatakan bahwa ijazah tersebut adalah ijazah asli, sama juga merespon mempertanyakan siapa ketiga orang yang dilakukan uji sampel tersebut dan kenapa tidak dilakukan ditampilkan ke publik untuk memperkuat bahwa ijazah tersebut adalah asli. Sementara dari pihak advokat dari Solo, yakni ada Muhammad Taufik selaku penggugat ijazah Joko Widodo, ini juga meminta bahwa untuk persidangan akan terus dilakukan dan juga meminta agar di PN Surakarta ini tetap berlanjut karena ini perlaporan perdata. Sementara yang diumumkan oleh Bareskrim Polri ini merupakan pelaporan dari TPUA. Sementara Sabrina, saya kembalikan pada Anda di studio. Baik, terima kasih Nata Arman melaporkan langsung dari Bareskrim Polri. Selamat bertugas kembali.